Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Tutorial Ins. Di video kali ini, kita akan belajar bagaimana cara menjumlahkan sebuah data di Microsoft Excel dengan menggunakan beberapa kriteria atau menggunakan lebih dari satu kriteria ya. Nah, di sini saya telah memiliki sebuah data yaitu data penjualan di toko buku Tutorial Ins yang dimana terdapat nomor, judul buku, harga, bulan, jumlah penjualan, dan total pendapatan. Nah, di judul buku ini terdapat 5 judul buku, yaitu belajar Microsoft Excel, Word, PowerPoint, Visio, dan Access, dan harga-harga dari tiap judul buku. Dan di bulan ini, atau di tabel bulan, terdapat penjualan dari bulan Januari sampai bulan Maret ya. Dan untuk jumlah penjualan di sini, jumlah penjualan di bulan Januari sampai bulan Maret. Dan untuk total pendapatannya berdasarkan dari jumlah penjualan sesuai judul buku. Oke, nah langsung saja di sini ada tabel untuk melakukan penjumlahan berdasarkan judul buku dan bulan. Nah, di sini yang pertama kita lakukan adalah menjumlahkan jumlah penjualan berdasarkan judul buku dan bulannya. Nah, langsung saja kita masukkan rumusnya yaitu sama dengan sum if, kemudian buka kurung, lalu pilih sum range-nya. Ini ada sum range, kriteria range 1, kemudian kriteria 1. Nah, di sini kita akan menggunakan dua kriteria ya, yaitu judul buku dan bulan untuk mencari jumlah penjualan sesuai dengan judul buku dan bulannya. Nah, langsung saja kita pilih sum range-nya karena kita cari jumlah penjualan. Di sini kita akan pilih range untuk jumlah penjualan dari sini sampai sini ya, kita blok. Kemudian kita ubah menjadi sel absolut dengan menekan tombol F4 ya. Nanti sesuaikan saja di laptop atau di komputer teman-teman. Kalau menggunakan F4 atau F4 silakan sesuaikan saja ya. Oke, kita ubah menjadi sel absolut. Kemudian kita pilih kriteria range satunya. Di sini kriteria range 1 yaitu judul buku. Jadi kita pilih terlebih dahulu range untuk judul buku ya. Kita blok dari atas sampai bawah seperti ini. Kemudian tak lupa kita jadikan sel absolut. Kemudian titik koma. Nah, di sini kita pilih kriterianya yaitu untuk judul buku. Nah, kita pilih saja sel B17 ini. Kemudian titik koma. Lalu kita masukkan kriteria range yang kedua. Nah, kriteria range yang kedua ini kita menggunakan bulan. Nah, di sini kita pilih range dari sini ya untuk bulan. Kemudian kita ubah menjadi sel absolut, kemudian titik koma. Lalu kita pilih kriteria 2-nya. Nah, di sini kriteria 2-nya berada di sel C17 ya. Nah, kemudian kita tutup kurung, lalu enter. Nah, sekarang di sini ada 50 ya hasil dari penggunaan rumus tadi. Nah, kita lihat secara manual. Untuk penjualan judul buku belajar Microsoft Word pada bulan Januari, jumlah penjualannya ada 50. Nah, sekarang kita lihat di sini, belajar Microsoft Word pada bulan Januari adalah 50. Berarti benar ya teman-teman untuk penggunaan rumus tadi. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita cari untuk total pendapatan berdasarkan judul buku dan bulannya. Kita lakukan hal yang sama ya, seperti mengetikkan di jumlah penjualan tadi menggunakan rumus sum if. Oke, kita masukkan rumus sum if, kemudian pilih sum range-nya yaitu total pendapatan. Kita blok dari atas ini ya untuk total pendapatan. Kemudian kita jadikan sel absolut. Kemudian titik koma. Kemudian kita masukkan range pertama yaitu judul buku. Ini ya, kita blok. Kemudian titik koma, lalu masukkan kriterianya. Titik koma lagi, kemudian masukkan kriteria range kedua yaitu bulan. Kita blok seperti ini. Kemudian di sini titik koma, masukkan kriteria yang kedua yaitu bulan yang di tabel sini. Oke, kemudian tutup kurung, lalu ya di sini kita jadikan sel absolut terlebih dahulu agar tidak berubah nantinya. Kemudian yang ini juga ya. Dan kemudian kita enter. Nah, di sini
sudah ketemu ya hasil total pendapatan dari judul buku Microsoft Word pada bulan Januari dengan total jumlah penjualan 50. Di sini telah didapatkan 3.750.000 ya. Nah, sekarang kita cek. Nah, total pendapatannya yaitu 3.750.000 ya. Ini kita ubah terlebih dahulu. Oke. Nah, ini ya, total pendapatannya 3.750 berdasarkan rumus sum ifs ya. Nah, sekarang ini kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, apabila 0 seperti ini berarti tidak dapat ya, karena di sini kita kelebihan penulisan karakternya. Nah, seperti ini. Ini juga ya, pelajaran Microsoft Access, karena di bulan Maret itu tidak terdapat penjualan buku belajar Microsoft Access di bulan Maret ya. Di sini hanya Excel, Word, dan PowerPoint. Maka dari itu tidak ada jumlah penjualan yang dimunculkan di sini. Ini kita tarik ke bawah saja. Oke, nah ini sudah jadi ya teman-teman. Nanti di sini teman-teman tinggal menyesuaikan saja bulan-bulannya, tinggal diganti saja. Misalnya di sini Februari, nanti jumlah penjualan dan total pendapatannya pasti akan berubah secara otomatis. Seperti itu ya. Ini Maret. Oke, ini misalnya kita ubah menjadi Januari ya. Nah, ini sudah ada penjualannya. Nah, jadi begitu ya teman-teman untuk penggunaan rumus sum ifs atau menjumlahkan sebuah data di Microsoft Excel dengan menggunakan beberapa kriteria. Jadi mudah ya teman-teman untuk menjumlahkan sebuah data di Microsoft Excel menggunakan beberapa kriteria ya, dengan cara-cara yang telah saya jelaskan sebelumnya tadi. Mungkin sampai di sini dulu saja ya video tutorial kali ini. Saya harap video tutorial kali ini bisa berguna dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan kita jumpa lagi di video tutorial selanjutnya.